Baik, kita akan masuk ke bagian soal nomor 2. Pada gambar berikut, sebuah balok es meluncur turun ya. Di sini maksudnya meluncur itu turun pada bidang-bidang licin tanpa gesekan dengan sudut theta 40 derajat. Sementara itu, pada saat yang sama ada seseorang yang menaruh balok es tersebut menggunakan tali dengan gaya FR dan memiliki besar 60 Newton diarahkan ke arah atas sejajar bidang miring. Ya, diharapkan di sini istilahnya mengurangi kecepatan lah istilahnya ya ketika dia turun. Kalau ditarik, dia tetap akan turun ke bawah diharapkannya, tapi mengurangi istilahnya. Ketika balok es tersebut meluncur sejauh jarak D 0,30 meter sepanjang bidang miring, energi kinetiknya bertambah sebesar 95 joule. Berapa besar energi kinetiknya jika seandainya balok es tersebut tidak ditarik ke atas oleh tali? Oke, di sini kita tinjau dulu ketika ditarik ke atas ya. Ketika ada FR ya, ketika ada tarikan ke atas ya. Ketika ada FR, maka gaya yang bekerja pada benda itu adalah ada gaya gravitasi arahnya ke bawah yang bisa kita bongkar menjadi arah tegak lurus dengan bidang miring. Itu di sini mg cos theta dan yang sejajar bidang miring mg sin theta. Begitu pula sebenarnya ada gaya normal, tapi ingat di sini karena tidak ada usaha atau gerak ke arah sumbu tegak lurus terhadap bidang miring, maka dan ini licin ya permukaannya, maka gaya ke arah sumbu tegak lurus ini tidak perlu kita eh, tinjau dulu. Yang kita perlu tinjau adalah gaya yang sejajar dengan bidang miring. Karena dia sedang meluncur ke bawah, ya sedang meluncur ke bawah, artinya kita bisa lihat ketika dia meluncur ke bawah, maka usaha yang diberikan oleh gaya mg sin theta itu adalah usaha positif, menambah karena dia searah dengan perpindahan, sedangkan usaha fr ini akan arahnya adalah negatif ke atas. Ya, atau kalau kita bisa bilang, kita punya hubungan antara usaha dengan energi kinetik, ya, perubahan energi kinetik delta K. Usahanya itu berarti akan sama dengan sigma F. Saya kasih Fm, itu maksudnya adalah yang sejajar dengan bidang miring, ya, didotkan dengan perpindahan, ya, di delta K. Saya tulisan delta K saja dulu. Nah, untuk ini, ketika ada Fr, maka sigma Fm-nya atau gaya yang berkaitan dengan bidang miring itu akan sama dengan Mg sin theta dikurangi dengan FR. Ini Anda lihat, perhatikan ya, ini plus minusnya sudah saya sesuaikan dengan arahnya dengan D, karena D-nya meluncur ke bawah. Ya, atau kalau misalnya kita mau coba dengan sumbu koordinat ya, ini seperti ini, maka ini arahnya minus, ini plus, tapi di sini D-nya itu minus D karena arahnya ke bawah juga. Ya, sehingga kita bisa dapatkan ini akan sama dengan Mg sin theta minus FR dikalikan dengan D. Ya, Anda lihat di sini D-nya itu arahnya ke bawah gitu ya, karena menuruni bidang miring. MG sin theta juga arahnya ke bawah, tapi FR ke atas, jadi si plus dan minusnya saya sesuaikan karena dikalikan maka jadinya seperti ini. Kita sudah tahu nilai delta K-nya. Yang kita belum tahu di sini adalah nilai M-nya. Ya, karena di sini kita tahu G, kita tahu sin theta karena kita tahu theta, FR kita tahu ya. Ini FR bukan F dikalikan dengan R ya, tapi F indeks R, di mana dia adalah gaya yang diberikan secara eksternal. Lalu perpindahannya D kita tahu dan beda perubahan energi kinetiknya kita tahu. Sehingga dari sini kita bisa dapatkan massa dari si balok S itu akan sama dengan delta K dibagi dengan D, delta K dibagi dengan D, dikurangi dengan FR, lalu kita bagi lagi dengan G sin theta ya. Anda lihat D saya pindah dulu ke sini, FR saya pindah ke sana berarti plus ya, bukan minus di sini. Ya, lalu dibagi dengan G sin theta. Nah, Anda sudah punya semua variabelnya, jadi Anda bisa dapatkan ini M berapa kilogram. Nanti kita akan pakai M ini lagi. Nah, untuk kasus yang kedua, itu ketika tidak ada FR. Ketika tidak ada FR, maka usaha atau gaya yang memberikan usaha pada balok ini itu uh, tidak ada FR-nya. Jadi kita tinggal hilangkan saja FR-nya ya. Nah, lalu jika delta K itu berarti K akhir, K atas, atau saya langsung saja delta K ya. Ya, kita anggap di atas ini dia diam, ya, lalu saya turun ke bawah dia akan punya energi kinetik tertentu.
Ya, kita ambil ya diam, awalnya diam lalu menuruni ke bawah sebesar D. Jadi delta K itu menunjukkan besar energi kinetik pada saat dia setelah menempuh jarak D. Ini akan sama dengan minus mg sin theta karena tidak ada FR didotkan dengan minus D gitu ya, dikalikan minus D karena arah ke bawah. Delta K saya kasih dia aksen lah ya biar agak berbeda dengan sebelah sana, sehingga kita akan punya mg sin theta dikalikan D sama dengan delta K aksen. Ya, kita sudah punya M di sini, Anda sudah punya M, Anda sudah punya G juga, Anda sudah punya sin theta, Anda punya D juga. Oleh karena itu, sudah barang tentu kita bisa dapatkan delta K aksen. Itu besarnya berapa joule. Ya, berikut pembahasan untuk nomor 2.